Lakukan yang benar, bukan yang populer. Satu pertanyaan bagi kita, apa betul yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah yang benar atau yang populer? Yang populer itu yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Apakah yang dilakukan banyak orang itu benar? Harus dipertanyakan. Sama seperti saya bertanya pada diri saya. Saya pernah bilang sama orang tua saya, sejak kapan saya diberi label bahwa agama saya Islam? Sejak kapan saya diberi label bahwa saya orang beriman? Itu pertanyaan saya pada orang tua saya. Dan kenapa saat itu saya tidak dewasa, saya tidak tahu apa-apa, saya dipaksa untuk mengaku saya sebagai orang yang beragama tertentu, dan saya dipaksa untuk mengaku bahwa saya orang yang beriman. Itu yang membuat saya menjadi lupa bertahun-tahun. Karena dari kecil label itu sudah melekat dalam diri saya. Dan saya dari kecil memahami, kalau saya sudah menganut agama Islam, berarti saya sudah jadi orang yang beriman. Dan label itu melekat di dalam diri saya. Maka itu saya pertanyakan pada diri saya, pada orang tua saya, sejak kapan saya diberi label itu? Dan itu sangat berbahaya bagi saya. Bahayanya adalah saya tidak menyadari saya siapa. Lalu saya menjadi sombong dengan diri saya. Saya merasa sudah beragama, saya sudah merasa orang beriman. Begitu saya buka kitab suci, ternyata para nabi, para rasul, para leluhur kita tidak seperti itu perjalanan spiritualnya. Nabi Muhammad baru mencapai kesadaran puncak pada saat beliau sudah Isra Mi'raj, sudah bertemu jati dirinya. Usia beliau kurang lebih 40 tahun. Dan saat itulah baru beliau melaksanakan sholat. Nabi Ibrahim, beliau juga tidak sholat dari kecil, tidak disuruh mengaku beragama dari kecil, dan beliau mencari Tuhan. Dan diabadikan dalam Quran surat Al-An'am. Beliau bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari, baru terucap di mulutnya yang suci kata-kata yang sangat indah. Inni wajahtu wajhiya lilladzii fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kata-kata, sungguh aku bukan lagi orang yang musyrik. Itu kata-kata yang meluncur dari seseorang yang sudah mengalami pengalaman spiritual, bukan kata-kata hafalan, bukan kata-kata buatan, bukan disuruh berkata seperti itu. Kata-kata itu meluncur secara alami. Inni wajahtu. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan saat beliau mengatakan itu, saya yakin beliau bergetar. Wazilat qulubuhum, pasti kalbunya bergetar. Wa idza tuliyat ayatihim zadatuhum imana. Apabila melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan di semesta ini, bertambah dan bertambah iman. Kenapa? Karena sudah punya modal iman, maka imannya akan bertambah. Orang-orang yang mengaku dirinya beriman hari ini gak punya modal sama sekali. Melihat apapun di semesta biasa saja, seperti kebanyakan orang. Apa kata-kata Nabi Ibrahim berikutnya? Setelah beliau mencapai pencerahan, menyaksikan bintang, menyaksikan bulan, menyaksikan matahari di langit terdekatnya. Bukan sekedar inni wajahtu wajhiya lilladzii fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Beliau mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Tidak ada yang patut aku persekutukan lagi. Wa bidzalika umirtu. Aku bersedia untuk menerima perintahmu, apapun kehendakmu. Karena apa? Aku tidak layak punya keinginan. Karena aku bukanlah pencipta, aku ciptaan. Yang punya keinginan terhadap ciptaan hanyalah sang pencipta. Kesadaran itu dimiliki oleh seorang Ibrahim. Lalu apa yang beliau katakan? Wa ana awalul muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Inilah awal aku berserah diri. Yuk kita tanya pada diri kita. Kita selalu mengatakan saya muslim. Bahkan kita mengatakan yang di luar saya non muslim. Sombong sekali kita. Padahal kita pun tidak mengerti Muslim itu apa. Muslim itu orang yang sudah berserah diri kepada Tuhan, yang sudah tidak mengatur-ngatur lagi Tuhan, yang sudah bersedia seperti Ibrahim. Wa bidzalika umirtu. Itu Muslim. Sudah begitu kita.